Berapa persen sudah untuk 2 bulan ini? Persen untuk kalau cuan-cuan itu Pak ya, harian itu ya 2%, 3%, yang kemarin bank itu 20%. Oh, 20%. Oke, Oke, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Oh. perkenalkan nama saya Lutfi Mahmudi, asal Sidoarjo, tinggal sekarang di Surabaya Pak, Surabaya, Oke. tepatnya di Benowo. Background saya engineer Pak, di pabrik dulu, di perusahaan, cuma saya sekarang sudah resign, jadi udah setahun resign. Jadi sekarang fokus, support istri saya untuk bisnis online di rumah Oke. dan ini, investasi saham, seperti itu. Oke. Anak 2, Ya, anak 2. Oke, anak 2 yang masih paling kecil, besar umurnya udah berapa? 5 tahun, mau 6 tahun. 5 tahun. Oh ya, umur tadi udah disebutkan belum nih? Umur 32, Pak, umurnya 32 32. ya. Oke. Sebelumnya kerja di pabrik ya? Kerja di Iya, pabrik, di pabrik. sebagai engineer, berarti Iya, mesin ya? Dulunya kuliah mesin begitu? proses di teknik kimia. Oh, teknik kimia. Oke. Iya, proses. Oke. Oke. Kerja udah berapa lama terus kemudian memutuskan untuk resign? Saya kerja mulai 2011, Pak. 2000. 2011, Oh, habis baru. wisuda kerja, ya, Hmm. ya hampir 5 tahun. Saya sempat, jobless sih, setahun juga. Seperti itu. Oke, kerja 2011, 2020 Resign-nya udah 2019, resign. 2019. Berarti ya 2019. kurang lebih 7 tahun, Ya, ya mungkin setahun. segitu ya, Iya, 7 tahun. 7 tahun. Oke, 7 tahun bekerja kemudian memutuskan resign kayak gitu. Nah, Iya. ini sebelum kita ngomong masalah saham ini sedikit menarik nih. Nah, kebanyakan orang hari ini, apalagi zaman pandemi kayak gini kan, kebanyakan nyari pekerjaan sampai apa tuh nyari-nyari eh, lowongan di mana-mana kayak gitu. Ini Mas Mas Lutfi ini eh, malah apa ya istilahnya resign kayak Malah gitu, resign. malah resign. Ini kenapa gitu? Yang lainnya nyari kerja ini malah resign gitu. Ya, sebenarnya itu Pak, kalau dilihat dari awal nikah itu sebenarnya sudah apa namanya, sudah berencana untuk resign. Jadi Oh, hanya ingin full di rumah, bisnis sama istri. Cuma waktu awal nikah nggak tahu mau bisnis apa gitu. Jadi ya wis hmm. dikerjakan apa yang ada dulu. Mungkin ketika resign itu, mungkin apakah ada masalah yang dihadapi setelah itu? Yang pasti sih butuh apa ya, penjelasan ke keluarga Pak ya. Awalnya seperti itu. Pasti. Iya pasti. Alhamdulillah, keluarga menerima Pak, menerima. Artinya memang sebelum memutuskan resign, memang istri dan saya sudah ada bisnis, seperti itu. Oh, gitu. Ya, Iya, jadi ya. nggak serta-merta belum, apa namanya, belum ada lahan untuk berikhtiar, tiba-tiba resign, habis resign nggak tahu mau ngapain, seperti itu. Kemudian ini, dulu mulai kenal Yulef itu kapan, Pak? YouLife sekitar waktu pas anak saya lahir, kisaran Oktober 2020. 2020 Oktober ya. Iya, Itu baru kenal iya. ya berarti. Baru kenal YouLife. Cuma Terus, dalam dunia saham sih sebelumnya sudah kenal seperti pelatihan-pelatihan saham itu. Cuma saya belum pernah mengikuti seperti di YouLife ini. oh gitu. Oh ya, sebelum ikut Yulef, apa sudah pernah trading? Apa mungkin selain saham atau kayak gimana kayak gitu? Belum pernah sama sekali, Pak. Oh, Jadi yang belum. namanya saham saya nggak tahu sama sekali. Jadi yang namanya open buy, open sell tuh belum tahu ya. Ya, jangankan open buy, open sell IHSG saja saya belum nggak tahu, Pak. Oke, oke. Kemudian mulai kenal Yulef dan kemudian ngambil keputusan untuk join, untuk belajar lah, untuk belajar. Itu kapan, Pak? Mulai belajar itu? Jadi saya, join sekitar
November Pak ya, November November awal Pak ya. 2020 ya. 2020. Iya, saya ikut dari awal sampai akhir, ya ikut ceramahnya Coach Dedi. Oke, dari kan pastinya ketika orang belajar itu kan kalau orang nggak cocok kan pastinya kan langsung apa sih ini langsung ditinggal gitu. Lah, apa sih yang buat Mas Lutfi ini kok tetap stay, tetap oh ini saya butuh ini ada perasaan itu apa? Yang pertama sih itu Pak ya. Jadi ini kan istilahnya itu ada kita memiliki harta Pak ya. Kita memiliki uang yang mungkin kita nggak tahu harus kita apain gitu loh. Sedangkan kalau kita biarin nggak diapa-apain kan nggak boleh itu. Keyakinan saya, dalam keyakinan saya nggak boleh dalam agama. Jadi harus saya puter nih uangnya. Nah, ada info ya ini ini tentang investasi syariah. Saya searching investasi syariah. Oh ternyata ada landasan hukumnya secara syar'i. Oke, saya masuk. Gitu. Jadi intinya sih saya ingin itu sih menginvest harta untuk kepentingan syariah seperti itu. Pasti ketika orang belajar di ULab pasti ada big why atau istilahnya itu kenapanya. Tanda tanya besar itu adalah kenapanya. Penting bagi Mas Lutfi ini untuk berinvestasi kayak gitu. Kenapa investasi itu penting? Karena saya pikir kita masyarakat Indonesia masih persentase orang yang berinvestasi itu sangat sedikit. Sedangkan asing sudah banyak yang masuk ya. Jadi kenapa tidak kita nggak menguasai dari orang-orang lokal sendiri seperti itu, Pak? Jadi lebih ingin mengkapitalisasi ya, kapitalisasi saham yang ada di Indonesia saham seperti itu ya. Kemudian ketika kelas itu, nah ini apa materi yang paling Bapak sukai dari kelas itu apa? Pastinya kan pasti ada yang disukai lah mungkin, yang paling disukai kayak gitu. Apa? Awalnya sih awal-awal itu materi itu gini Pak. Memang di awal itu Coach Dedi itu sudah menjelaskan bahwa materi ini akan full dengan mungkin 80% non teknis. Teknisnya paling hanya 20%. Karena secara teknis kita insya Allah sudah bisa lah. Bagi pemula sudah bisa insya Allah untuk teknis. Yang memang untuk perhatian yang lebih itu non teknis. Artinya itu pengaturan psikologis kita dalam berinvestasi, terutama saham. Jadi nggak asal ikut-ikutan, nggak asal tekan buy, nggak asal sell. Ya itu yang membuat orang-orang itu skeptis. Wah, investasi saham itu banyak loss-nya. Ya memang mungkin secara teknis oke, tapi psikologisnya yang belum oke seperti itu. Iya benar. Dan saya pun mengalami. Saya bisa bicara sendiri pun awal-awal tekan tombol buy dan sell itu juga psikologis belum bagus. Jadi asal tekan buy, padahal kenapa saya langsung tekan buy, nggak saya analisa lebih dalam lagi seperti itu. Lihat saham hijau itu, wah hijau nih langsung masuk. Padahal itu harga udah di pucuk turun, waduh. Ya, memang psikologis memang sangat penting sekali. Jadi materi yang saya dapat yang paling berkesan itu Bapak Coach Dedi mengingatkan jangan serakah. Jadi ketika satu hari dapat untung 2%, 3% oke, sudah lepas, sell aja. Jangan nunggu sampai, nah itu yang naik turun psikologis yang harus kita atur seperti itu. Ini ngomongin tadi masalah open buy pertama ini. Itu pasti keinget itu. Ya. Itu sahamnya apa? Waktu itu Antam, Mbak. Pakai analisa dikit, tapi yang lebih itu sih analisa dari news. Sentimen, ya. Kan waktu itu Antam bulan Januari lagi sentimennya lagi karena Tesla itu, Pak ya. Wah, oke, naik nih Antam ini gitu. Cuma analisa secara teknis saya masih belum mendalam analisanya. Ya alhamdulillah cuan 10%. Waduh, cuan 10%. Bulan pertama 10%. Ini belum analisa yang lain loh ya. Masih itu aja. Terus tadi juga cerita masalah salah beli. Nah,
Ya, Itu salah beli udah di pucuk itu saham apa itu? waktu itu saham Elsa kalau nggak salah, Pak. Elsa. Elsa. Iya, Elsa. Itu saya lihat, wah hijau nih, hijau. Pokoknya hijau masuk. Ternyata di pucuk turun. Ya itu deh. Loss apa tetap ditinggal aja atau sudah loss atau Saya sekarang langsung tinggal sih cuan? waktu itu. Saya Oh, tinggal aja sampai iya. naik lagi. Oke lah, saya tunggu. Udah di sell sekarang berarti? Gimana? Sudah di sell untuk Elsanya itu? Sudah. Sudah. Berapa persen itu dapatnya? Kisaran 2%-an. Salah harga aja bisa cuan loh ini. Kemarin juga sempet, Pak. Hmm. Saya nggak pasang stop loss. Nggak pakai stop loss. Nah, Jangan nggak. pasang, Pak. Oh iya, nggak klik stop loss ya. Nggak klik stop loss. Jadi waktu itu Adaro, Harum, sama apa lagi satunya, saya nggak inget. Jadi merah. Waduh, Merah keburu semua merah itu. sudah dalam. Oh. Sudah saya stop loss ya, lumayan itunya, apanya lossnya. Cuma saya lihat saham lain waktu minggu kemarin masih bank masih itu ya, tinggi-tingginya. Nah, saya masuk, saya masuk, ya alhamdulillah tercover. Maksudnya loss yang kemarin tuh tercover, masih profit lah. Langsung ya. Habis itu bank itu auto reject bawah. Auto reject bawah. Saya Tapi kan udah keluar ya. Iya. Oke. Jadi apa ya? Ya mungkin rezeki orang macam-macam. Ada yang harus kena loss dulu, ada gini, tapi benar, iya. Ada yang mungkin bisa langsung cuan, ada gitu. Iya, betul. Tapi yang namanya loss atau istilahnya resiko itu pasti ada gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Benar begitu, Pak ya? Yes, iya. Oke, kalau boleh di rata-rata. Oh ya, bentar. Mulai trading awal bulan apa? Atau tanggal berapa mungkin? Januari pertengahan, Pak, masih baru sekali. Januari 2021. Dua bulan berarti ya? 2 bulan. Sekarang Maret awal berarti ya paling 2 bulan kayak gitu ya? 2 bulan, iya. 2 bulan. Nah, berapa persen sudah untuk 2 bulan ini? Persen untuk kalau cuan-cuan itu Pak ya, harian itu ya 2%, 3%. Yang kemarin bank itu 20%. Oh, 20%. Tapi sekarang saya nggak trading dulu, lihat IHSG merah. Ya. Saya lihat minggu depan aja. Wait and see dulu aja lah. Jadi total udah berapa ini? Kalau enggak dari awal modal sampai sekarang peningkatannya itu sudah berapa? Ya ada 10%-an. 10% ya? 2 bulan 10%. Ini pemula bisa 10% 2 bulan dengan menutupi loss-lossnya pastinya. Kalau nggak loss, untungnya lebih besar lagi pastinya, gitu ya. Oke, yang penting jangan lupa bagi Mas Lutfi sama yang teman-teman di luar, analisanya dijaga, jangan sampai cuma lihat hijau, ajar gitu, jangan. Ya memang itu yang membuat banyak orang rugi ya, kayak gitu. Kemudian, nah ini ngomongin masalah Pak Dodi. Menurut Mas Lutfi, Pak Dodi itu orangnya seperti apa? Awal saya ikut di kelas malam itu, wah orang ini maksudnya semangatnya tinggi sekali memang Pak untuk untuk mengajak berinvestasi syariah. Sampai marah-marah, sampai kayak orang ngomel-ngomel suaranya. Tapi waktu ikut live penyampaiannya oke, terstruktur memang Pak. Jadi kurikulumnya sudah tertata secara awal, itu sudah penataan psikologisnya Pak ya, yang penting memang itu. Jadi itu sudah betul sekali untuk video terkait teknikal ditaruh di akhir. Itu sangat betul sekali. Karena kalau di awal orang udah nggak lihat video yang lain, non teknisnya, iya langsung trading aja. Dan akhirnya, contoh Mas Lutfi, oh ya kalau boleh tanya, Elsa yang awal kali itu minnya sampai berapa persen? Pertama kali beli kan langsung turun itu, karena udah terlalu di atas. Itu min berapa persen? Minus 45%, Pak. 45?
4 sampai 5%. Oh, 4-5% Iya, ya. 4-5% dan pasnya ditunggu akhirnya dapat 2% ya. iya. Nah, itu kalau nggak kita nggak ngomong Mas Lutfi ya. Itu kalau nggak orang yang sudah analisa atau sudah menyiapkan mentalnya, itu nggak kuat itu. Nggak kayak Mas Lutfi ini. Karena kan harus nunggu kayak gitu. Nah, ini Iya. uang nih mau dipakai ini Waduh. biasanya pemikiran kayak gitu. Oke, oke. Ini Mas. Kemudian dari pembelajaran ULEV kan semuanya full online berarti Masnya ikut ini ya. Iya. Nah, dari pembelajaran ULEV yang secara online ini, apakah di masa pandemi ini apa bisa membantu teman-teman yang ada di luar sana menurut Mas? Apalagi kalau yang pekerja-pekerja kayak gitu. Iya. Sangat bisa, Pak. Jadi artinya untuk investasi ini selain sebagai trader atau investor itu memang sangat membantu sekali untuk meningkatkan penghasilan seperti itu. Dan kalau pembelajarannya itu apakah bisa diikuti orang yang nol Oh, gundul menurut Bapak? oh ya, kalau pembelajaran sangat bisa, Pak. Bahkan diikuti oleh orang yang sama sekali belum tahu saham. Ya seperti saya, belum pernah ikut saham, apa itu IHSG, apa itu apa ya IDX, composite, kata-kata istilah-istilah seperti itu saya nggak tahu sekali. Apa sarannya Mas Lutfi ini untuk teman-teman yang baru ini? Bagi teman-teman yang baru join di ULEV, ikuti saja video dari kelas TOPS dari mulai awal sampai akhir. Mungkin memang awal itu mungkin teman-teman mungkin ada rasa bosan karena ini kapan bahas sahamnya itu kapan, bahas sell and buy-nya itu kapan, profitnya kapan gitu. Diikuti saja. Jadi memang dari video 1 sampai 11 ya, kalau nggak sampai 12 itu memang hal non teknis. Jadi terkait manajemen psikologisnya gimana, manajemen uangnya gimana, pengaturan uang. Belum nyampe bahasan teknikal. Jadi sabar saja. Sabar saja, ikuti sampai video teknikal sampai video ke-19. Setelah itu, setelah ikut proses pembelajaran melalui video, baru deh kejar deposit, melihat langsung masuk hutan belantara. Jadi lihat, analisa dulu, jangan ikut-ikutan kayak saya yang tadi. Lihat hijau langsung masuk, jangan seperti itu. Jadi ikuti aja lah apa namanya analisa teknikal yang diajarkan Coach Dedi. Dan ikuti juga dengan kelas-kelasnya yang biasanya online setiap hari apa itu yang bahas apa namanya Live trading. trading evaluation ya. Nah itu membantu sekali, ada ilmu-ilmu baru di situ yang di video top sebelum ada. Oke, kemudian nah ini yang paling penting ini saran bagi orang yang di luar sana. Apa sarannya bagi mereka ini? Sebenarnya gini, mungkin yang skeptisnya itu kebanyakan orang bilang itu saham itu haram, Pak ya. Ah, ya benar. Maka dulu saya sempat juga seperti itu dan saya mencari literasi juga. Oh, Cari-cari literasi, terus pas masuk beneran di saham, saya jadi bertanya ini sisi haramnya itu di mana gitu loh. Karena di dalamnya itu kita bertransaksi jual beli gitu loh. Jual beli tentang aset kan seperti itu, Pak. Jadi saya pikirnya tuh ini haramnya di mana ya? Wong ada penjual, ada pembeli seperti itu gitu. Dan barangnya itu berupa aset. Jadi kalau masih ada yang skeptis, bolehlah sebelum ikut kelas cari dulu literasi tentang investasi. Salam untuk keluarganya Pak Lutfi. Makasih. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. 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 Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.